Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muna Sintia Hasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran farmasi di masa pandemi COVID-19. Makalah ini disusun dan diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Prodi D3 jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk, dan arahan kepada saya. Baik, langsung saja ke materinya. Yang selanjutnya yaitu bagian dari makalah. Bagian dari makalah terdiri dari 6. Yang pertama yaitu cover, yang kedua yaitu kata pengantar, yang ketiga yaitu bab 1 pendahuluan, yang keempat yaitu bab 2 pembahasan, yang kelima yaitu bab 3 penutup, dan yang keenam yaitu daftar pustaka. Virus corona yang baru-baru ini ditemukan, orang yang tertular akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih dengan penanganan khusus. Menirik ke belakang, rentannya awal munculnya COVID-19 sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia. Cina tercatat sebagai negara pertama kali melaporkan kasus ini, dan setelah itu virus ini tersebar di sejumlah negara, sehingga tiap-tiap negara berupaya untuk menjaga dari peningkatan kasus COVID-19 dengan membuat kebijakan dari pemerintah di masing-masing negara. Peran seorang apoteker sangat diperlukan dalam memastikan produksi, distribusi, dan pelayanan obat, kosmetik, serta alat kesehatan sampai ke masyarakat dengan baik. Akhirnya, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di CSC 2019 atau COVID-19 dari peningkatan kasus COVID-19 dengan membuat kebijakan dari pemerintah di masing-masing negara. Peran seorang apoteker sangat diperlukan dalam memastikan produksi, distribusi, dan pelayanan obat, kosmetik, serta alat kesehatan sampai ke masyarakat dengan baik. Akhirnya, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di CSC 2019 atau COVID-19. Dari peraturan tersebut dibuat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di CSC atau dari COVID-19 yang berlaku mulai tanggal 3 April 2020. Pengertian farmasi dan apoteker. Yang pertama yaitu pengertian farmasi. Farmasi dalam bahasa Inggris, farmasi, dalam bahasa Yunani, pharmakon, yang berarti obat, adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Selain itu, farmasi juga mempelajari pengembangan ilmu teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan kondisi pasien. Orang yang ahli dalam bidang farmasi disebut apoteker. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktek farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien, diantaranya layanan klinik, layanan evaluasi efikasi, dan keamanan penggunaan obat, penyediaan informasi obat. Terima kasih. Peran apoteker di masa pandemi COVID-19. Apoteker perlu mengetahui hal-hal terkait praktek profesionalnya di bidang kesehatan dalam upaya kesiapsiagaan terhadap COVID-19. Instalasi farmasi rumah sakit sebagai tempat praktek apoteker di rumah sakit merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian meliputi pengelolaan pembekalan farmasi,
kegiatan kefarmasian, perencanaan, pengadaan dan penyimpanan, penyiapan peracikan, dan pelayanan langsung kepada pasien. Sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan menyeluruh untuk penyediaan obat yang bermutu. Selanjutnya, bagaimana peran apoteker dalam menjalankan kedua fungsi di atas untuk menghadapi COVID-19? Yang pertama yaitu pengolahan dan penyediaan pembekalan farmasi. Pelayanan farmasi harus menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk menjalankan fungsinya sebagai unit yang mampu menyediakan kebutuhan obat dan alkes sekaligus memberikan pelayanan langsung kepada pasien dan juga tenaga medis lainnya. Tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi saat ini jumlah kebutuhan obat dan alkes sangat meningkat untuk pelayanan pasien COVID-19. Sementara di sisi lain, ketersediaan obat maupun alkes belum dapat mengikuti kebutuhan yang ada. Untuk menghadapi krisis dan kesulitan ini, maka ada beberapa cara untuk mendapatkan untuk ditempuh oleh apoteker, antara lain yang pertama membuat perencanaan kebutuhan obat, alkes, dan APD dengan akurat. Yang kedua mencari referensi dan buku panduan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan apoteker dalam mencari solusi apabila obat atau alkes atau alat pelindung diri seperti APD yang dibutuhkan sulit didapat. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan apoteker di RS lain untuk bertugas informasi terkait penyediaan obat atau alkes dan informasi supplier. Yang selanjutnya yaitu bekerja sama dengan panitia farmasi dan terapi maupun dengan tim-tim yang terlibat seperti tim pengendalian infeksi, tim Satgas COVID, dan juga komite medis untuk mencari alternatif obat atau alkes yang dapat digunakan sebagai best alternatif. Selanjutnya, melakukan seleksi dan bekerja sama dengan berbagai supplier yang memiliki izin distribusi secara legal. Langkah-langkah di atas sangat berguna untuk mencari solusi dan penyelesaian dengan mengutamakan kepentingan bersama. Apoteker juga harus memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan langkah APD seperti hazmat, masker, kacamata Google, sepatu, dan alat pelindung diri yang lain yang saat ini cukup sulit untuk dan konseling. Apoteker harus menerapkan prinsip kewaspadaan standar dalam memberikan pelayanan kepada pasien untuk mengurangi risiko infeksi lebih lanjut. Kewaspadaan standar meliputi kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri atau APD untuk menghindari kontak langsung dengan sekret termasuk sekret pernapasan, darah, cairan tubuh, dan kulit pasien yang terluka. Di samping itu juga mencakup pencegahan luka akibat benda tajam dan jarum suntik, pengelolaan limbah yang aman, pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi linen. Peran apoteker di berbagai sektor. Bukan hanya dokter dan perawat saja yang punya peran penting saat pandemi ini. Pemerintah Indonesia pun meminta pelayanan kefarmasian tetap berjalan. Peran seorang apoteker sangat diperlukan dalam memastikan produksi, distribusi, dan pelayanan obat, kosmetik, serta alat kesehatan sampai ke masyarakat dengan baik. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang lulus uji kompetensi apoteker serta telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Salah satu tugas seorang apoteker yakni bertanggung jawab untuk memberikan obat sesuai resep dokter. Selain itu, apoteker juga memiliki tugas mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan obat dan rasional serta efek sampingnya. Apoteker yang bekerja di berbagai sektor kesehatan memiliki peran strategis tersendiri dalam mencegah penularan dan penanganan COVID-19. Apoteker tidak hanya bekerja di apotek dan rumah sakit saja, ada pula apoteker yang bekerja di perusahaan farmasi serta distribusi obat.
Berikut adalah peran apoteker dari berbagai sektor di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, apoteker di sektor klinis. Apotek yang bekerja di sektor klinis sebagai tenaga kesehatan di apoteker atau rumah sakit memastikan ketersediaan dan kualitas produk kesehatan yang baik untuk upaya pencegahan hingga pengobatan. Produk kesehatan untuk upaya pencegahan meliputi suplemen, masker, alat pelindung diri, dan hand sanitizer. Sementara untuk pengobatan meliputi obat-obatan, apoteker di apotek. Apoteker di apotek juga mengedukasi masyarakat dalam berbagai melakukan pencegahan, memberikan rekomendasi produk untuk usaha pencegahan, serta memberi informasi terpercaya kepada masyarakat di tengah maraknya berita hoaks terkait COVID-19. Apoteker memiliki tanggung jawab terhadap obat yang ditulis dalam resep. Apoteker merupakan konsultan obat bagi dokter maupun pasien yang memerlukannya. Apoteker harus menjelaskan tentang obat yang berguna bagi pasien karena dia mengetahui tentang cara menggunakan dan meminum obat, efek samping yang timbul, stabilitas obat dalam berbagai kondisi, dan toksisitas dan dosis obat yang digunakan. Selanjutnya, apoteker di perusahaan farmasi dan distributor dan mengimpor obat yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Perusahaan farmasi BUMN telah memproduksi obat yang digunakan sebagai bagian terapi dari COVID-19, yaitu kloroquine, oseltamivir, dan azitromisin. Adapun juga perusahaan farmasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dagus Ibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Pertama, dapatkan obat di tempat yang resmi, seperti apotik, toko obat berizin, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Penggolongan obat berdasarkan tanda pada kemasan dapat membantu kita untuk memperoleh obat di tempat yang resmi. Ada golongan obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotika. Obat bebas memiliki tanda berupa lingkaran hijau dan dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotik dan toko obat berizin. Kedua, obat bebas terbatas. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran biru dan dapat dibeli tanpa resep dokter dan disertai peringatan khusus dari P1 hingga P6. Ketiga, obat keras. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran berwarna merah dengan huruf K di dalamnya. Dan obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Dan yang terakhir, narkotika. Obat narkotika ditandai dengan lingkaran yang di tengahnya terdapat tanda palang dan berwarna merah. Obat ini harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi sehingga harus dilaporkan. Pada saat membeli obat, harus memperhatikan informasi pada brosur atau kemasan obat. Yang harus diperhatikan yang pertama, nama obat dan zat aktif. Kedua, logo obat. Ketiga, khasiat atau kegunaan. Keempat, efek samping yang mungkin terjadi. Kelima, nomor izin edar atau nomor registrasi dari Badan POM. Dan yang terakhir, tanggal kadaluarsanya. Kedua, gunakanlah obat sesuai dengan aturan penggunaannya. Sebelum menggunakan obat, harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, aturan, dan lama penggunaan. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Aturan penggunaan obat berkaitan dengan frekuensi minum obat, karena kandungan obat di dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, waktu untuk minum obat harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya, 2 kali sehari 1 tablet. Artinya, dalam sehari obat tersebut digunakan 2 kali pada pagi dan malam hari. Dan setiap kali minum obat, diminum sebanyak 1 tablet. Lama penggunaan obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Jangan lupa, sebelum menggunakan obat, pastikan terlebih dahulu obat masih dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Simpanlah obat dengan cara yang benar. Pertama, perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan obat. Kedua, letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari matahari langsung.
Ketiga, simpan obat pada kemasan aslinya. Dan yang terakhir, jangan melepas etiket yang menempel pada obat. Keempat, buang. Buanglah obat dengan cara yang benar. Pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk obat tablet atau kapsul, sebelum dibuang harus dihancurkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam plastik dan dicampur dengan tanah, air, ataupun bahan kotor lainnya. Ketiga, untuk obat dalam bentuk cairan, buanglah isinya pada saluran pembuangan air. Dan yang terakhir, kemasan obat harus dirobek atau digunting terlebih dahulu sebelum dibuang. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu dagu sibu. Dan tidak lupa untuk selalu konsultasi dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas.